Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang pembelajaran membaca yang saya ketahui guna menyelesaikan UTS dari mata kuliah pembelajaran membaca. Baik, ini adalah salah satu arahan dari dosen saya untuk menutup mata. Baiklah, yang saya ketahui tentang pembelajaran membaca itu adalah sebuah kegiatan guru mengajarkan kepada peserta didik untuk membaca. Namun tidak hanya sekedar membaca, yaitu guru mengajarkan siswa untuk memahami isi bacaan tersebut. Nah, pembelajaran membaca ini terbagi dua, yaitu yang pertama permulaan dan juga lanjutan. Nah, permulaan ini biasanya kelas 1 SD sampai kelas 2 atau kelas 3 SD. Nah, selanjutnya kalau lanjutan itu dari kelas 3 SD hingga SMA bahkan sampai perkuliahan tinggi. Nah, baiklah, adapun tujuan pembelajaran ini yaitu agar siswa tidak hanya bisa membaca namun bisa memahami isi bacaan tersebut dengan baik. Nah, tentunya di bawah bimbingan dan arahan dari seorang guru. Nah, adapun manfaat dari membaca yang pastinya kita mengetahui informasi dari bacaan-bacaan tersebut, bisa juga menambah ilmu pengetahuan, bisa juga untuk melatih menulis. Nah, karena menulis dan membaca sangat berkaitan, apabila kita ingin terampil dalam menulis, maka banyak-banyaklah membaca. Jadi manfaat dari membaca sangatlah banyak. Baiklah, selanjutnya kegiatan membaca atau pembelajaran membaca ini bisa dihitung keefektifannya, begitu. Nah, misalnya saja untuk menghitung kecepatan membaca dengan rumus sebagai berikut. Kecepatan membaca yaitu jumlah kata pada sebuah teks itu dibagi waktu dan dikali 60. Misalnya pada sebuah teks berisikan 180 kata. Nah, 180 kata itu akan dibagi waktu dia membaca teks tersebut, seperti itu. Misalnya 32 detik atau 52 detik. Nah, begitu. Jadi jumlah kata dibagi dengan waktu yang dia peroleh dan akan dikalikan 60, begitu. Nah, itu untuk mengukur kecepatan membaca. Lalu selanjutnya pemahaman membaca. Pemahaman membaca itu mengukurnya yaitu guru bisa menyiapkan beberapa soal, misalnya 10 soal, lalu diberikan kepada siswa untuk dijawab setelah dia membaca teks yang guru berikan. Nah, misalnya dia diberikan 10 soal namun hanya bisa menjawab 7, berarti 70 itu akan dibagi dengan 100. Jadi itu adalah nilai pemahaman membacanya. Nah, selanjutnya untuk mengukur KEM atau kecepatan efektif membaca yaitu dengan cara hasil dari kecepatan membaca dikalikan dengan pemahaman membaca. Begitu. Untuk menguji siswa dalam kecepatan membaca, pemahaman membaca ataupun KEM, itu pastinya harus disesuaikan teks bacaan yang akan diberikan kepada siswa tersebut. Misalnya saja sekolah menengah pertama dengan sekolah menengah atas itu teksnya tentu berbeda. Mungkin yang SMP lebih ringan, yang mereka baca itu lebih bisa mereka serap atau mereka pahami, seperti mungkin berita-berita yang simple atau tutorial yang simple seperti itu. Nah, jika yang SMA mungkin bisa diberikan teks yang lebih berat sedikit, sesuai usianya dan juga sesuai tingkatannya. Nah, begitu pula untuk anak kuliahan yang pastinya teks bacanya lebih ribet atau lebih sulit lagi. Nah, selanjutnya saya juga ingat bahwa siswa atau anak-anak yang masih kecil, umur 2 mungkin sampai 5 tahun atau 3 tahun, 4 tahun, nah itu sebaiknya
untuk pembelajaran membaca tidak perlu dipaksakan, karena mereka seusia mereka itu masih belajar namun sambil bermain, tidak untuk belajar yang dipaksa atau misalnya setiap hari belajar membaca. Namun anak-anak seusia itu lebih baik diberikan bahan-bahan bacaan atau media-media yang mereka senangi, misalnya kaset-kaset, video-video yang berupa bunyi-bunyi, suara-suara seperti itu bisa ditemukan di YouTube atau beli kaset seperti itu. Jadi bisa merangsang mereka untuk menyukai membaca. Misalnya juga lagu-lagu yang menggunakan subtitle seperti itu. Jadi kan subtitle itu ada kayak warna mengiringi setiap katanya apabila dinyanyikan itu. Nah, jadi mungkin siswa akan lebih tertarik dengan hal-hal yang seperti itu, atau diberikan buku-buku yang berhubungan dengan membaca, seperti ada hewannya, lalu di sebelahnya ada tulisan misalnya gajah, lalu sebelahnya ada bentuk gajah. Nah, mungkin itu akan memudahkan mereka untuk menyukai hal-hal membaca, namun tidak untuk dipaksakan atau disuruh belajar ayo membaca seperti itu. Itu karena posisi untuk mengajarkan membaca itu ada di kelas 1 SD, dan itu gurunya pastinya dituntut untuk memilih media-media atau metode yang baik. Misalnya saja untuk mengajarkan di kelas 1 sampai 3 SD bisa menggunakan picture and picture. Nah, metode picture and picture ini dia menggunakan gambar. Mengapa metode ini sangat cocok untuk pembelajaran membaca di kelas 1 sampai 3? Karena siswa seusia kelas 1 sampai 3 itu menyukai gambar-gambar. Nah, jadi nanti guru bisa menyediakan berbagai gambar, bisa ditempel di papan tulis menggunakan pin. Nah, lalu siswa diminta untuk membaca, misalnya rumah, ada foto rumah dan juga tulisan rumahnya seperti itu. Jadi untuk merangsang mereka dan lebih suka membaca dengan gambar-gambar, yaitu metode picture and picture.